Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19 Rumitnya Kehidupan. Lain pula dengan cerita Fanny. Wanita ini terus mengumpat. Ketika Jeff menceritakan masalah yang dialami Kiran selama ini, aku tidak habis pikir sama Gama. Aku tahu betul jika bocah itu sangat baik pada Kiran. Lalu kenapa sekarang dia malah berbalik membela Pak Hasan? Kau saksi hidup dari perjuangan Kiran selama ini. Aku yang orang baru saja rasanya merasa aneh. Jika seorang ayah sangat tidak peduli pada anaknya, sebenarnya banyak yang seperti Pak Hasan. Hanya saja merek beda dalam bertingkah. Apa kau mau ikut menyaksikan sidang perdananya besok? Jeff mengajak Fanny. Boleh, tapi jangan lupa jemput aku. Aku pasti akan menjemput calon istriku. Siapa calon istrimu? Tanya Fanny heran. Itu yang barusan bertanya. Jawab Jeff dengan cepat berlari keluar dari toko kue. Sit. Fanny mengumpat kesal tapi tidak bisa marah kepada Jeff. Mengenai masalah Kiran, aku harus bicara pada bocah sialan itu. Fanny benar-benar kesal pada Gama yang sekarang. Fanny mengambil tasnya kemudian langsung pergi untuk menemui Gama. Suatu kebetulan ketika Fanny melihat Gama yang baru saja pulang. Geram, ingin rasanya Fanny memukul wajah polos Gama. Mbak Fanny, ucap Gama pelan. Ah, bagus jika kita bertemu di sini. Hai Gama, berhenti mengganggu Kiran. Kau sudah terlalu jauh ikut campur dalam hidupnya. Maksud Mbak Fanny apa ya? Tanya Gama seolah tak mengerti. Dasar bodoh. Umpat Fanny, kenapa kau membantu Pak Hasan untuk merebut hak Kiran? Kau tahu itu sebuah amanah, tapi kenapa kau malah mendukung Pak Hasan, hah? Aku tidak mendukung Pak Hasan. Semua itu memang ada hak Pak Hasan. Fanny semakin geram melihat wajah Gama beserta kebodohannya. Kau tahu sendiri bagaimana kehidupan Kiran selama ini. Biarkan dia bahagia bersama Marvel. Anggap saja semua itu hadiah untuk Kiran. Tapi Mbak, ucapan Gama terpotong. Tidak ada kata tapi Gama. Dengan caramu seperti ini sudah membuat Kiran semakin membencimu. Sebenarnya, apa yang kau mau dari Kiran, hah? Gama tetaplah Gama. Ia tetap kuekeh ingin membantu Hasan untuk merebut hak waris yang ditinggalkan almarhum istri dan mertuanya. Fanny mengumpat kesal di dalam hatinya saat melihat Gama yang hadir di ruang sidang. Jeff bahkan menatap heran ke arah Fanny, yang sejak tadi wajahnya terlihat penuh dengan amarah. Apa yang membuatmu marah, Fanny? Tanya Jeff heran. Bocah tengik itu sama sekali tidak menggubris omonganku. Dasar keras kepala. Siapa yang kau maksud? Jeff kembali bertanya. Itu, si Gama, dasar tidak tahu diri.
Aku sendiri pun juga heran sama itu anak. Entah apa yang dia cari dalam masalah ini, Fanny terus mengomel. Mulutnya berhenti saat mereka hendak memasuki ruang sidang. Hasan penuh dengan drama. Pria ini masuk dengan wajah melas juga menyedihkan, agar hakim bersimpati pada dirinya. Kiran hanya memutar bola matanya malas saat melihat Gama yang sejak tadi terus memberi semangat pada Hasan. Di saat sidang dimulai, Hasan langsung memberi keterangan pada hakim. Banyak kebohongan yang dilontarkan Hasan. Bahkan ia sendiri tak segan memfitnah Kiran. Jujur saja hati Kiran sakit mendengarnya. Kiran hanya bisa menguatkan diri dengan apa yang ia lihat dan dengar saat ini. Orang-orang bodoh, batin Marvel. Demi harta yang tak seberapa itu dia tega menyakiti anaknya sendiri. Kiran hanya bisa menarik nafas panjang. Telinganya masih cukup ruang untuk mendengarkan semua kebohongan yang dibuat oleh ayahnya. Tega tidak tega, kau harus tega memasukkan ayahmu ke dalam penjara, bisik Marvel pada istrinya. Kiran hanya mengangguk. Ia sudah tidak sabar lagi untuk membongkar semua kejahatan sang ayah. Ditambah lagi ada Desi dan Sika, yang sejak tadi bersikap seolah mereka manusia paling tersakiti. Yang membuat Kiran tertawa ketika ia mendengar penuturan Desi yang dirasa tidak masuk di akal. Bagaimana tidak? Desi mengatakan jika ia sudah berusaha menjadi ibu tiri yang baik. Tapi Kiran selalu berlaku buruk padanya. Dimulai dari setiap Desi memasak. Yang katanya Kiran selalu membuang masakannya. Bahkan tidak mau memanggil Desi dengan sebutan ibu. Dan masih banyak lagi kebohongan yang dibuat oleh mereka. Lalu bagaimana dengan ibu yang meninggal akibat ulah kalian? Pertanyaan Kiran lantang, menggema di setiap ruang sidang. Hasan dan Desi sontak saling pandang. Dengan hati sakit, Kiran berdiri dari duduknya, menatap tajam penuh kebencian pada ayah dan ibu tirinya. Sakit yang diderita ibuku semasa hidupnya adalah ulah kalian. Kalian sudah merencanakan pembunuhan secara halus pada ibuku. Jaga bicaramu Kiran, sentak Hasan dengan wajah panik. Apa yang harus aku jaga? Tanya Kiran menantang. Hakim mencoba menenangkan perdebatan ayah dan anak ini. Sementara Desi hanya bisa diam saja, begitu juga dengan Marvel. Tiba-tiba saja pengacara Kiran memberitahu secara langsung di saat persidangan berlangsung. Jika Kiran dengan resmi menuntut sang ayah dan ibu tiri atas pembunuhan berencana pada ibunya beberapa tahun yang lalu. Tubuh Hasan maupun Desi mulai bergetar ketakutan. Dari mana Kiran tahu masalah ini? Tanya Desi berbisik. Hasan hanya menggelengkan kepalanya tanda tak tahu. Jangan memfitnah kami sembarangan Kiran. Apa kau lupa jasaku dalam merawatmu setelah ibu meninggal? Ucap Desi berusaha menyudutkan Kiran. Klien saya tidak asal tuduh ataupun fitnah. Kami memiliki semua buktinya. Bukti tersebut sudah kami serahkan kepada pihak kepolisian.
ujar pengacara Kiran. Hasan dan Desi sekali lagi saling tatap ketakutan. Rahasia yang sudah sekian tahun mereka jaga entah kenapa terbuka lebar. Seseorang menyerahkan semua bukti pada hakim. Entah kenapa persidangan ini tidak berjalan sesuai rencana yang sudah diatur Hasan dan Gama. Gama hanya diam bingung. Sesekali ia menoleh ke arah Kiran. Apa ini? Kenapa masalahnya jadi berubah seperti ini? Batin Gama, bohong. Seru Hasan, semua ini bohong. Kiran, kenapa kau tega bersikap seperti ini pada ayahmu sendiri, hah? Anakku berubah sejak menikah dengan laki-laki itu. Tunjuk Hasan pada Marvel. Dia sudah menghasut anakku, wahai Pak Hakim yang terhormat. Aku tidak pernah sekalipun menghasut anakmu, Pak Hasan. Dia sendiri yang ingin menikah denganku, bukan atas paksaanku. Sahut Marvel membuka suara. Ruang sidang berubah panas. Entah akan kemana arah dan tujuan sidang ini. Semua tidak berjalan sesuai rencana Hasan. Dilihat dari semua bukti ini, sepertinya ini asli, kata Pak Hakim yang sejak tadi mempelajari bukti yang diberikan oleh pihak kepolisian. Tidak, itu bisa saja palsu mengingat siapa Marvel. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Hasan mencoba mengalihkan semuanya pada Marvel. Aku memang bisa melakukan apa saja yang aku mau, termasuk menghadirkan seseorang yang akan memberatkan Anda, Pak Hasan. Hasan menelan ludahnya kasar. Keringat panas dingin mulai bercucuran. Siapa yang dimaksud Marvel? Tanya Hasan dalam hati. Tiba-tiba saja masuk seorang pria yang berusia sekitar 48 tahun dengan wajah menunduk. Kedua tangannya diborgol. Apa ayah ingat orang ini? Tanya Kiran sungguh membuat Hasan dan Desi syok. Apa Anda kenal dengan orang ini? Marvel juga bertanya. Jika ayah tidak ingat, akan kuingatkan kembali. Dia adalah dokter yang ayah percaya untuk merawat almarhum ibu dulu. Cepat katakan yang sejujurnya, Tuan Tirta. Titah Marvel dengan tatapan tajam. Tirta adalah seorang mantan dokter yang dipecat secara tidak hormat dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota S. Banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh Tirta. Semasa menjadi dokter dulu, salah satu korbannya adalah Ibu Kiran. Saat istri Pak Hasan selesai melahirkan, Pak Hasan meminta pada saya untuk memalsukan riwayat penyakitnya. Saya disuruh Pak Hasan untuk memberikan obat tidur dengan dosis tinggi pada istrinya sendiri. Bertahun lamanya almarhum sakit, sayalah yang menjadi dokter pribadinya. Saya dibayar mahal oleh Pak Hasan dan Ibu Desi. Tirta menceritakan secara singkat. Yang membuat semua orang langsung menatap marah pada Hasan dan Desi. Jika ayah tidak pernah mencintai ibu, kenapa ayah tidak melepaskan ibu saja? Kalian telah membunuh ibuku. Air mata Kiran sudah tak terbendung lagi.
Bagaimana tidak, ia telah kehilangan ibunya sejak kecil. Ditambah lagi sekarang harus menerima kenyataan jika ayahnya sendiri yang sudah membunuh sang ibu secara perlahan. Kiran, ayah. Hasan mencoba bicara pada anaknya. Pak Hakim yang terhormat, saya menuntut keadilan atas nama ibu saya. Ucap Kiran dengan suara bergetar. Ada apa ini, Bu? Kenapa sidangnya malah kacau seperti ini? Sika bertanya pada ibunya. Diam kau, Sika. Bentak Desi panik. Ayah, tolong jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Hasan hanya diam. Sebenarnya, ini ide gila siapa, ha? Tanya Desi sangat geram pada suaminya. Kau yang menuntut Kiran untuk merebut warisan itu. Tapi, kenapa malah kita yang dituntut balik, ha? Semua ini idenya Gama. Jawab Hasan sangat menyesal telah mengikuti omongan Gama. Kiran tahu dari mana masalah yang sudah kita tutupi sekian tahun? Desi penasaran. Tiba-tiba saja tubuh Hasan menegang ketika mengingat sesuatu. Kenapa dengan wajahmu itu, ha? Tanya Desi pada suaminya. Jangan-jangan Kiran telah membongkar isi yang ada di dalam gudang belakang. Arg. Hasan mengacak rambutnya frustasi. Kenapa aku lupa melenyapkan semua barang-barang ibunya itu? Desi yang mendengar ucapan suaminya sangat marah. Dasar bodoh. Umpat Desi, bisa-bisanya kau. Desi geram. Ayah ibu, rahasia apa yang telah kalian sembunyikan dariku? Tanya Sika bingung. Belum sempat Desi dan Hasan menjawab. Dua orang petugas tiba-tiba membawa Hasan dan Desi untuk dimasukkan ke sel untuk sementara waktu. Sika berusaha menahan, tapi apalah daya ia tidak memiliki kemampuan. Mau tidak mau Sika pulang sendirian. Sidang yang seharusnya membuahkan hasil bagi Hasan. Namun nyatanya malah berbalik menyerangnya. Semua ini sudah diatur oleh Marvel. Ia sengaja membongkar kejahatan Hasan dan Desi di persidangan ini. Gama, pria ini mulai merasa gelisah. Karena semua rencana yang sudah ia atur kini telah hancur berantakan. Brengsek kau Gama. Umpat Sika, gara-gara kau, sekarang ayah dan ibuku mendekam di penjara. Aku juga tidak tahu mengenai masalah ini. Kenapa menyalahkanku, ha? Jika bukan karena ide gilamu itu, tidak mungkin akan seperti ini. Kau harus bertanggung jawab Gama. Gama pusing, ia tidak peduli pada Sika. Gama memutuskan untuk pergi meninggalkan kantor polisi. Bukannya pulang ke rumah. Tapi Gama malah pergi ke rumah Marvel untuk menemui Kiran. Kiran dan Marvel yang baru saja turun dari mobil. Memandang malas pada Gama, Kiran. Gama berlari kecil menghampiri Kiran. Mau apa kau kemari, ha? Tanya Kiran acuh. Masalah ayahmu, kenapa kau semakin tega menuntut Om Hasan?
Kiran tertawa kecil. Gama, sebenarnya apa sih tujuan yang sebenarnya? Kenapa kau tiba-tiba kuekeh membela ayahku yang tidak tahu diri itu? Berhenti ikut campur dalam masalah ini. Jika kau tidak ingin hidupmu susah, ancam Marvel. Lepaskan Kiran Om. Pinta Gama tak masuk akal. Telinga Marvel mendadak terbakar mendengar ucapan Gama. Tanpa berpikir panjang lagi, Marvel langsung memukul wajah Gama. Kiran yang melihat Marvel menghajar Gama hanya bisa diam saja. Bisa-bisanya kau mengatur rumah tangga kami. Siapa kau, ha? Suara Marvel menggelegar. Kalian hanya menikah bohongan. Aku tahu betul sifat Kiran. Dia sangat membencimu, Om. Gama yang keras kepala masih berani memancing emosi Marvel. Gama, jujur saja, apa yang kau inginkan sebenarnya? Tanya Kiran penasaran. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin membantumu bebas dari Om gila ini. Kau tidak berhak mengatai suamiku gila. Jaga bicaramu, Gama. Kiran marah, wajahnya menampakkan kebencian pada Gama. Pergilah, Gam. Apa kau lupa jika kau sendiri yang sudah memutuskan hubungan pertemanan kita? Kiran mengusir Gama. Suaranya dingin. Gama tidak pernah mendengar nada bicara Kiran seperti ini. Yang terasa seperti orang asing. Jika kau masih ingin makan nasi dengan tenang, maka pergilah dan jangan pernah mengusik Kiran lagi. Marvel kembali mengancam Gama. Marvel mengajak Kiran masuk, sedangkan Gama hanya bisa terpaku. Melihat sikap Kiran sudah tak mau melihat dirinya lagi. Gama kesal pada dirinya sendiri. Kau bukan mencintai Kiran, kau hanya terobsesi padanya, Gama. Ucap Fanny yang entah tiba-tiba muncul dari mana. Gama menoleh ke belakang, sudah ada Fanny dan Jeff. Mbak, ucap Gama pelan. Jangan mengusik kehidupan Kiran. Biarkan dia bahagia. Marvel dan Kiran saling mencintai. Aku masih tidak terima jika Kiran sudah menikah. Entah kenapa ada yang mengganjal di sini. Ujar Gama menunjuk dadanya sendiri. Kau sendiri yang memulai, bukan Kiran. Jadi, jangan salahkan dia. Hai kau. Seru Jeff. Pergilah, aku muak melihatmu. Gama hanya melirik kemudian pergi begitu saja. Jeff geram sendiri melihat Gama. Ayo, antar aku pulang, kata Fanny. Loh, tidak jadi bertemu Kiran? Besok-besok sajalah. Kiran pasti butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Aku tahu betul bagaimana perjuangan dia dulu. Jangan pulang dong. Lah, terus, kita jalan-jalan dulu. Ajak Jeff langsung diiyakan Fanny. Jeff dan Fanny pergi. Mereka dekat tapi tidak memiliki ikatan apapun. Jeff terlalu takut untuk mengungkapkan isi hatinya. Sementara itu, Kiran masih sedih atas apa yang terjadi hari ini.
Rumitnya kehidupan membuat Kiran bertanya-tanya kenapa ia bisa sekuat ini. Sayang, minum teh dulu, kata Marvel sambil menyodorkan secangkir teh. Kiran tersenyum tipis, lalu mengambil teh tersebut. Terima kasih mas, ucap Kiran. Menurut pasal, ayahmu termasuk melanggar pasal berat, pembunuhan berencana dan penyalahgunaan obat-obatan. Apa kau sudah siap dengan keputusan hakim? Menurut mas, berapa lama hukuman yang akan diterima ayah? Tanya Kiran penasaran, bisa jadi hukuman seumur hidup penjara atau hukuman mati. Entahlah, mas pun tidak tahu. Tapi, ayahmu termasuk manusia jahat yang sangat tega membunuh istri sendiri. Terserah hakim saja. Aku sudah pusing dengan masalah keluargaku sendiri. Aku hanya menginginkan keadilan untuk ibu. Mas bukan mau mengompori kamu sayang. Tapi, ayahmu dan ibu tirimu sudah jahat sekali. Mereka harus dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Lagian, sudah lama sekali rasanya aku ingin membalas Tante Desi dan Sika. Ngomong-ngomong, apa kabarnya si Sika WC itu? Apa kau mau tahu tentang dia sayang? Tanya Marvel membuat Kiran penasaran. Mas tahu kabar si Sika WC itu? Sebenarnya, Sika WC itu bukan saudara tirimu. Melainkan dia saudara kandungmu sendiri, kata Marvel sungguh membuat Kiran kaget. Apa maksudmu mas? Kenapa bisa seperti itu? Sika lahir dari ayahmu dan Desi sebelum ayah dan ibumu menikah. Saat ibumu mengetahui kenyataan tersebut, beliau terkena serangan jantung. Mas, dari mana kau tahu semua tentang keluargaku di masa lalu? Tanya Kiran heran. Ada uang, semua informasi bisa aku dapatkan. Kau tidak perlu pusing memikirkan. Bagaimana aku bisa mendapatkan informasi tentang keluargamu? Asal. Marvel tidak melanjutkan ucapannya. Asal apa, mas? Tanya Kiran penasaran. Asal malam ini 5 ronde. Sambung Marvel sembari mengedipkan matanya sebelah. Mas, kenapa kepalaku sangat pusing pagi ini? Kiran memijat keningnya sendiri. Kamu sakit? Tanya Marvel mendadak panik. Mas bilang juga apa? Gak usah kamu pikirin masalah ayahmu itu. Marvel membenarkan posisi tidur istrinya. Aku ingin mandi. Ucap Kiran sembari menyibakkan selimutnya. Marvel melirik jam yang menempel di dinding kamarnya. Sayang, ini masih sangat pagi. Lihat tuh, masih pukul 5 pagi. Aku mau mandi mas, rengek Kiran. Ya udah, kamu tunggu di sini dulu. Mas siapin air hangatnya, gak usah mas. Tolak Kiran, aku mau mandi air dingin saja. Ucapnya membuat Marvel kaget. Nanti kalau kamu masuk angin bagaimana? Marvel khawatir. Ya ampun mas. Apa kamu lupa jika setiap malam kau memompaku? Sudah pasti banyak angin yang masuk dalam tubuhku.
Canda Kiran kemudian turun dari atas ranjang. Sayang, wajah kamu pucat loh. Kalau kamu sakit, gak usah mandi. Nanti sakitnya tambah parah. Mas, aku hanya ingin mandi. Kenapa sih banyak cincong? Nada bicara Kiran sedikit meninggi. Entah kenapa wanita ini tiba-tiba saja menangis seperti anak kecil. Sayang, kenapa kau menangis? Masalah apa? Marvel panik. Aku hanya ingin mandi air dingin. Tapi, kenapa dilarang? Kiran menangis sesegukan. Ya sudah, kalau kamu mau mandi, pergilah mandi sayang, kata Marvel sambil mengusap kepala istrinya namun ditepis oleh Kiran. Tanpa banyak tanya dan bicara, Kiran langsung pergi ke kamar mandi. Marvel hanya bisa menatap istrinya dari tempat tidur mereka. Dia itu kenapa sih? Aneh sekali. Mimpi apa istriku semalam? Marvel bergeleng kepala. Kurang lebih setengah jam Kiran berada di kamar mandi. Tak berapa lama ia keluar dengan wajah yang semakin pucat. Sayang, kau semakin pucat. Ayo sini, naik ke atas tempat tidur. Marvel sebenarnya panik, tapi ia tak berani banyak bicara. Kiran menurut saja, ia naik ke atas tempat tidur. Kenapa kepalaku masih pusing? Keluh Kiran, Mas bikinin teh hangat dulu ya. Gak mau ah, tolak Kiran. Aku mau minum jus naga aja. Mata Marvel terbelalak. Sayang, jangan aneh-aneh. Kemana suamimu ini mencari naga? Lagian, Mas gak akan bisa menangkap naga itu. Yang ada Mas disembur sama apinya. Kiran membuang nafas kasar, melirik tajam ke arah suaminya. Aku tidak ingin bercanda pagi ini, Mas, ucap Kiran datar. Kening Marvel berkerut, menatap heran pada perubahan istrinya pagi ini. Hehe. Kekeh Marvel. Iya, Mas pergi ke dapur dulu. Kiran tidak menanggapi suaminya. Ia malah memejamkan matanya untuk sekedar meredakan rasa sakit di kepalanya. 10 menit kemudian, Marvel sudah kembali ke kamar dengan membawa segelas jus buah naga. Dan roti bakar isi keju kesukaan Kiran. Sayang, pesanan sudah siap. Ucap Marvel yang bangga pada dirinya sendiri. Karena bisa melayani istrinya dengan baik. Kiran bangun, ia bersandar di sandaran tempat tidur. Marvel langsung memberikan segelas jus pesanan sang istri. Kiran langsung menyeruput jus tersebut hingga tersisa setengah gelas. Marvel semakin aneh melihat tingkah istrinya pagi ini. Rotinya dimakan dulu, ujar Marvel sembari menyodorkan piring yang berisi potongan roti. Aku tidak meminta roti, lalu, kenapa aku harus memakannya? Tapi sayang, ini roti kesukaan kamu. Bawa kembali ke dapur, aku enek melihatnya. Titah Kiran lalu memalingkan wajahnya. Marvel menggaruk kepala tak gatal. Tanpa banyak bertanya, pria ini langsung kembali ke dapur. Heran, kenapa istriku itu mendadak aneh? Ketempelan jin dari manakah dia?
Dari dapur, Marvel kembali ke kamarnya lagi. Ia langsung pergi mandi. Sebenarnya pagi ini Marvel ada jadwal meeting. Tapi, melihat keadaan Kiran, ia harus membatalkan meeting tersebut. Bersambung.